Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prabowo Budi Utomo dalam seri pembelajaran mata kuliah K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan topik bahasan kita hari ini adalah terkait dengan penyakit akibat kerja atau PAK. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa semua pekerjaan itu punya resikonya masing-masing, punya dampaknya masing-masing, yang dia dapat menimbulkan kecelakaan kerja atau mungkin mendorong timbulnya penyakit akibat kerja. Di dalam bahasan ini nanti kita akan saling mempelajari penyakit-penyakit yang mungkin timbul akibat dari kerja. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu. Yang pertama, penyakit akibat kerja atau PAK maupun penyakit yang timbul karena hubungan kerja memiliki pemahaman yang sama, yaitu menjadi penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 digunakan terkait dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang erat kaitannya dengan kompensasi atau ganti rugi dalam kecelakaan kerja. Jadi bukan cuma hanya korban kecelakaan kerja saja ya yang dapat ganti rugi, tapi juga penderita penyakit akibat kerja itu juga mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Di dalam data ILO itu ada sekitar 1,1 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan akibat hubungan kerja. 300.000 kematian terjadi akibat kecelakaan, dan sekitar ada 160 juta penyakit atau penderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja per tahunnya. Ini data ILO ya. ILO adalah International Labour Organization, organisasi yang mengurusi tentang tenaga kerja di bawah naungan PBB. Di Indonesia, data ini hampir-hampir tidak terpublish yang sekarang, sehingga kita mungkin hanya menerka-nerka saja sebenarnya berapa orang yang mengalami penyakit akibat kerja di lingkungan kita. Penyebab dari kematian pekerja menurut data ILO tahun 1999 itu 34%-nya terjadi karena kanker. Kita sama-sama tahu kanker itu bukan kantong kering ya, tapi kanker itu adalah penyakit ya, yang sampai sekarang belum ditemukan sebuah metode pengobatan yang bisa membersihkan secara tuntas. Yang kedua, hampir 25% adalah kecelakaan. Kemudian ada penyakit lagi, saluran pernafasan kronis sebesar 21%. Kardiovaskuler itu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Contohnya seperti jantung. Itu jadi penyebab 15% dari kematian pekerja dan lain-lain. Dari data ini sebenarnya kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa hampir atau lebih dari 60%, karena dari 5 klasifikasi itu ada 3 klasifikasi yang dia disebabkan oleh penyakit. Jadi secara overall penyebab kematian pekerja sebagian besar itu disebabkan oleh penyakit atau disebabkan dari dalam diri pekerja sendiri, seperti itu.
Kemudian terkait dengan pengeluaran biaya yang timbul karena kecelakaan dalam penyakit akibat kerja lagi, berdasar pada data ILO, sama seperti tadi, porsi terbesarnya ada di penyakit muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu merupakan penyakit yang berhubungan dengan sistem koordinasi tubuh, seperti itu. Baru ada penyakit jantung, dan baru muncul kecelakaan di situ. Jadi kecelakaan yang kemarin kita bahas atau sebelumnya kita bahas, yang dia bisa menyebabkan cedera yang terlihat seperti itu, dia hanya menjadi penyumbang nomor 3 dalam pengeluaran biaya. Baru ada penyakit lagi, saluran nafas, SSW dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung kita juga dapat menyimpulkan bahwa pengeluaran biaya yang ditimbulkan untuk ngurusi pekerja yang bermasalah atau sistem kompensasinya di situ sebagian besar tersedot karena pekerja itu mengalami penyakit yang disebabkan oleh pekerjaannya. Sedangkan akses untuk pelayanan kesehatan di negara-negara itu belum merata. Hanya maksimal 10% pekerja saja di negara berkembang yang dia punya akses ke layanan kesehatan. Kita sama-sama tahu di Indonesia ini ada program namanya BPJS yang dia menghandling semua warga Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tapi kita juga harus berkaca pada kondisi real di lapangan. BPJS itu yang bayar siapa iurannya? Kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang bayar BPJS itu harusnya adalah perusahaan. Namun, ketika si pekerja itu hanya bekerja di bidang informal seperti UMKM dan sebagainya, mau tidak mau dia harus membayar secara mandiri. Gap ini yang terkadang pembayarannya nggak lancar, sehingga menimbulkan adanya kendala pada akses layanan kesehatan. Bahkan di negara Indonesia sendiri hanya sampai 50% pekerja yang dia punya akses ke layanan kesehatan. Padahal kita sama-sama tahu kecelakaan atau penyakit itu tidak bisa diprediksi. Data ini hanya merupakan pucuk gunung es saja ya, hanya yang terlihat saja. Kita belum melihat yang tidak terlihat di bawahnya. Pekerja-pekerja informal, pekerja-pekerja yang dia kerjanya itu tidak terdaftar, seperti contohnya pemulung dan sebagainya, itu mereka juga tidak dapat akses layanan kesehatan di situ. Di samping ada faktor lain yang menunjang terkait dengan hal ini, yaitu pengawasan terhadap K3 itu masih cukup lemah. Di dalam data WHO tahun 1999, itu penyakit akibat kerja didominasi oleh beberapa hal, yaitu ada cedera, ada MSD, BPOK, dermatosis, noise induce. Noise induce itu orang tuli, sakit jiwa. Stres itu juga termasuk sakit jiwa, tapi dalam kadar yang bisa dikontrol. Dan keracunan pestisida. Dalam data BPS sendiri, ini BPS datanya tahun 2000 ya, belum ada data yang baru sampai sekarang. Di Indonesia itu ada 95 juta orang yang bekerja tahun 2000. 50%-nya di sektor informal. Sektor informal artinya dia sektor-sektor yang dia tidak tercover oleh peraturan, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan sebagainya. Padahal mereka adalah sektor yang paling beresiko, karena secara akses pada kesehatan mereka cukup minim di situ. Dengan besarnya pekerja yang bekerja di sektor informal ini, maka dibutuhkan perhatian yang lebih terkait dengan penyakit-penyakit yang mungkin timbul diakibatkan pekerjaannya tersebut. Dalam perkembangannya,
menurut Kepres RI nomor 22 tahun 1993, di Indonesia dijelaskan ada 31 penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Kalau kita ngikuti standarnya ILO, itu ada sekitar 70 penyakit yang di cover karena hubungan kerja. Dalam definisinya ada namanya occupational disease, di mana penyakit ini mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat atau hubungan yang kuat dengan pekerjaan. Jadi secara langsung dia ketika berhubungan dengan pekerjaan langsung timbul masalah di situ atau penyakit. Itu namanya occupational disease. Dalam Kepres nomor 22 tahun 1993, penyakit yang timbul karena hubungan kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerjanya. Di pekerjaannya, oleh kerjanya, lingkungannya juga bisa menyebabkan penyakit di situ. Kemudian ada work related disease. Dia punya berbagai macam faktor yang menyebabkan adanya penyakit yang memiliki etimologi yang kompleks atau gejala atau permasalahan yang banyak kompleks dia. Kemudian ada disease affecting working population. Penyakit ini terjadi pada populasi pekerja, jadi nggak cuma satu orang yang kena, tapi banyak orang yang kerja. Dan juga diperburuk oleh kondisi pekerjaan yang buruk bagi kesehatan. Contohnya seperti kemarin, kita ada pandemi COVID-19. Contoh saja seperti ini, occupational disease. Ada contohnya adalah asbestosis atau scoliosis. Ini contohnya scoliosis. Jadi karena dia porsi atau bentuk tubuhnya nggak ideal, sehingga kondisi dari tulang belakangnya mengalami kelainan. Namanya scoliosis. Itu diakibatkan secara langsung karena posisi duduknya ketika bekerja tidak baik. Kemudian ada aggregated. Aggregated itu kondisi penyakit yang disebabkan oleh hubungan kerja. Seperti asma. Asma yang diperberat oleh debu-debu di dalam industri. Terus ada epidemik. Epidemik itu sering terjadi bukan hanya di wilayah yang terpencil ya, tapi juga terjadi di wilayah kita sendiri. Kita ingat tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kita punya epidemik COVID-19. Yang terbaru kita punya epidemik penyakit malaria di Papua. Mulai ada penyebab penyakitnya. Kalau dia secara fisik itu ada beberapa penyebab seperti radiasi, suhu, tekanan udara, kemudian vibrasi atau penerangan. Sedangkan dari unsur kimia itu berhubungan dengan bahan kimia yang dapat berbentuk gas, larutan, uap, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dari golongan biologik, ada bakteri, ada jamur, ada virus, dan lain sebagainya. Ada fisiologi yang seperti ini fisiologi berhubungan dengan beban kerja. Psikososial, ada yang dia menderita stres fisik dan sebagainya. Di negara maju, faktor fisik, biologi dan kimiawi itu sudah dapat dikendalikan,
sehingga hanya faktor fisiologik dan psikososial yang menjadi penyebab utama dari penyakit akibat kerja. Kemudian menurut WHO, penyakit yang timbul karena pekerjaan itu ada yang penyakit yang diaktifkan oleh kondisi lingkungan kerja, seperti gangguan peredaran darah oleh bahan hemolitik di situ. Hemolitik itu bahan untuk memecah garam. Kemudian ada penyakit yang timbul karena salah satu penyebab yang ada di lingkungan kerja, seperti COPD, Cancer or Pulmonary Disease, yang ditimbulkan oleh pekerja yang erat kaitannya dengan rokok dan debu. Dalam kriteria umumnya, penyakit akibat kerja itu ditimbulkan oleh adanya hubungan antara pekerja dan penyakit, kemudian adanya frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja yang lebih tinggi daripada masyarakat umum. Kemudian penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Oke, next. Nah, ini lampiran dari Kepres nomor 22 tahun 93 terkait dengan contoh-contoh penyakit yang diduga atau diidentifikasi timbul dari pekerjaan atau hubungan kerja. Ada pneumokoniosis, ada penyakit paru, ada juga penyakit paru lagi. Kemudian ada asma, ada aferolitis, alergi, kemudian penyakit yang disebabkan oleh fosfor, terus juga ada penyakit yang disebabkan oleh raksa atau raksa, oleh timbal, CO2 atau karbon dioksida, benzena, dan lain sebagainya di situ. Dalam klasifikasi NIOSH tahun 1983 itu ada lebih sedikit penyakit yang diklasifikasi, seperti kanker, muskuloskeletal, kardiovaskuler, NHL, gangguan psikologis, dan lain sebagainya. Dalam NIOSH tahun 1990 ada klasifikasi terkait dengan occupational lung disease atau kanker paru-paru, kardiovaskuler, reproduksi, neurotoksik, dan lain sebagainya. Secara physical hazard, dia ada beberapa klasifikasi di sini. Seperti sinar atau cahaya, dia dapat menyebabkan adanya virus, radiasi, memungkinkan adanya katarak yang timbul. Katarak itu penyakit mata ya, gangguan mata, kali, atau catatan tentang gangguan darah dan sebagainya. Sesuai dengan chemical hazard, penyakitnya dalam klasifikasi uap ada dermatis, ada keracunan, ada metal fume fever, kemudian ada keracunan CO2. Dalam potensi bahayanya, khususnya dalam bidang biologi hazard, itu merupakan timbulnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, hepatitis atau rabies, dan sebagainya. Bagaimana kita melakukan pemantauan terkait dengan penderita itu? Maka kita perlu mencermati efek kesehatan dan tanda-tanda yang mungkin timbul oleh penderita, seperti mual, muntah, pusing, kejang, dan lain sebagainya.
Diagnosis ini dilakukan oleh dokter yang kompeten dan berwenang, yang dapat melakukan diagnosis terhadap penyakit akibat kerja. Tegak tidaknya diagnosis ini bergantung pada sejauh mana metodologi diagnosis yang dilaksanakan oleh dokter yang bersangkutan. Hal-hal yang diagnosa seperti riwayat pekerjaan dan tempat kerja, riwayat penyakit yang dimiliki oleh penderita mungkin, kemudian adakah pekerja lain yang menderita penyakit yang sama, kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan pendukung yang lainnya. Jadi terkadang kalau kita periksa ke dokter kemudian ditanyai berbagai macam hal seperti pernah sakit apa, kerja di mana, kondisi tempat kerjanya bagaimana, kemudian pekerja lainnya apakah ada yang punya penyakit sama dengan kita, terus kita ditensi, dicek suhu dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Kemudian ada diagnosa terkait dengan riwayat penyakit dan juga riwayat pekerjaan. Pemeriksaan laboratorium bila dibutuhkan, pemeriksaan ronsen juga bila dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui terapi-terapi apa yang efektif ke depannya digunakan untuk mengatasi penyakit ini dan juga untuk melindungi pekerja yang lainnya. Diagnosis klinis contohnya seperti ini, dilakukan pengecekan secara fisik, kemudian ada gejala yang dialami seperti apa, yang mana semua ini didasarkan kepada undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari pembahasan kali ini adalah diagnosis itu penting bagi dokter yang menangani pekerja. Diagnosis penting juga karena dijadikan sebagai dasar terapi dan penata laksanaan selanjutnya untuk pekerja dan lingkungan kerja. Kemudian diagnosis juga digunakan untuk memenuhi hak dasar dari pekerja seperti klaim ke jam sostek. Oke, demikian pembahasan kita terkait dengan penyakit akibat kerja, di mana kita sudah mempelajari definisi dan juga faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu timbulnya penyakit akibat kerja. Saya akhiri dulu bahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.